Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Matnul Ghayah wat Taqrib karya Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Dan hari ini kita akan mempelajari bersama tentang tayammum. Tayammum secara bahasa artinya adalah menuju. Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatayammamu shu'idan thayyiba." Maka menujulah ke tanah yang suci. Fatayammamu shu'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Maka usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dengannya. Jadi secara bahasa, tayammum artinya adalah menuju, yakni menuju ke tanah yang suci untuk kemudian dipakai dalam bersuci sebagai pengganti air. Abu Syuja' Al-Asfahani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, Faslun wa syara'itut tayammumi khamsatu asya. Pasal tentang tayammum, dan syarat-syarat tayammum itu ada 5. Wujudul udhri bisafarin aw marad. Yang pertama adalah adanya udhur, yaitu karena seseorang dalam kondisi safar atau sakit. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu shu'idan thayyiba." Yang artinya, dan jika kalian sakit atau berada di perjalanan, atau seorang di antara kalian buang air besar, atau kalian bersenggama dengan istri-istri kalian, kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka hendaklah kalian tayammum dengan menggunakan tanah yang suci. Kemudian yang kedua adalah waduhulu waqtis shalah. Yang kedua adalah masuknya waktu salat. Tayammum disyariatkan dan dibolehkan ketika waktu salat sudah masuk. Dasarnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan tanah telah jadikan untukku masjid dan alat bersuci. Maka siapapun di antara umatku yang mendapati waktu salat, hendaklah dia salat. Dan dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan, maka di sisinya ada masjidnya dan alat bersucinya. Di sini Nabi Muhammad SAW menyebutkan, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka siapapun ada orang dari umatku ini yang mendapati salat, punya kewajiban salat, maka hendaknya dia salat kapanpun, dimanapun. Tidak perlu mempermasalahkan alat untuk bersuci atau tempat bersuci, karena dia memiliki tanah yang ada di mana-mana. Bisa dia pakai untuk bersuci dan bisa pakai juga untuk tempat sholat. Jadi di sini disebutkan adrakathu shalah. Ini menunjukkan bahwasanya tayammum baru boleh dilakukan ketika waktu sholat sudah masuk. Kenapa? Salah satu sebabnya juga adalah karena tayammum adalah cara bersuci dalam keadaan darurat. Dan ini tidak dilakukan kecuali saat waktu sholatnya sudah masuk. Dan tentunya seperti yang akan dijelaskan nanti, ada kewajiban untuk mencari air dahulu, sampai kemudian kita yakin bahwasanya air tidak ada. Dan ketika waktu sholat belum masuk, maka kita masih berharap nanti kita bisa menemukan air sebelum kita melaksanakan tayammum ini. Namun perlu dipahami bahwasanya waktu sholat di sini mencakup waktu sholat wajib dan waktu sholat sunnah. Artinya ini tidak terbatas pada waktu sholat yang wajib saja. Waktu sholat yang sunnah pun juga bisa. Ketika seseorang ingin sholat duha, sementara tidak ada air yang bisa dipakai untuk berwudu, atau dia dalam keadaan sakit yang tidak bisa membuatnya memakai air, maka dia boleh melakukan tayammum untuk salat sunnah, duha, atau qiyamul lail, atau yang lain. Yang ketiga adalah wa talabul ma wa ta'adzuru isti'malihi wa i'wazuhu ba'da talab. Jadi mencari air dahulu. Seperti yang kita sebutkan, harus ada upaya untuk mencari air dahulu. Karena tayammum ini adalah taharah yang dijadikan sebagai pengganti dari wudu atau mandi. Tayammum ini tidak boleh dilakukan kecuali setelah kita yakin bahwasanya tidak ada air di sekitar kita. Itu kalau sebabnya adalah karena
tidak ada air, maka kita harus mencari dulu sampai yakin bahwasanya di sekitar kita tidak ada air, baru kemudian kita boleh untuk tayamum. Adapun kalau sebab tayamumnya adalah karena kita sakit dan tidak bisa memakai air, maka tidak ada kewajiban untuk mencari air, karena kita punya air sebenarnya, tapi kita tidak bisa memakainya atau pemakaiannya membahayakan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah wa ta'adzur isti'malihi wa i'wazuhu ba'da talab. Syarat yang selanjutnya adalah tidak memungkinkan untuk memakai air tersebut karena sakit yang membuat kita tidak bisa memakai air tersebut, atau kalau kita memakainya maka sakitnya bertambah parah atau kesembuhannya menjadi lebih lama. Ini juga membolehkan kita untuk melakukan tayamum. Kemudian wa i'wazuhu ba'da talab, dan setelah dicari, bagi yang tayamum karena tidak punya air, maka setelah dia mencari maka dia tidak mendapatkan air, maka boleh baginya untuk melakukan tayamum. Dan yang kelima adalah wat-turabut tahir lahu ghubar fa in khalatahu jissun aw ramlun lam yajuz. Melakukan tayamum ini dengan tanah yang memiliki debu, dan jika tanah ini dicampuri oleh kapur atau pasir, maka tanah tersebut tidak boleh dipakai untuk bertayamum. Jadi demikian disebutkan oleh Abu Syuja' al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, boleh mensyaratkan tanah yang kita pakai untuk tayamum ini memiliki debu. Ada debunya yang bisa kita pakai, yang bisa kita usapkan ke wajah dan tangan kita. Dan beliau dengan keras mengatakan bahwasanya tidak boleh tanah tersebut dicampuri oleh ramal atau pasir dan juga jis, yaitu kapur. Namun ini adalah masalah khilafiyah, dan sebagian ulama mengatakan tidak masalah kalau ada campuran sedikit berupa kapur atau pasir, selagi tanah tersebut memiliki debu dan bisa diusapkan ke tangan atau wajah kita, maka tidak masalah kita memakai tanah yang sedikit bercampur kapur atau pasir tersebut. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.